Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya Dan tuh kisah Nabi Idris. baru ada tandanya. Tidak. Assalamualaikum Akrab Dari Alina. itu tadi dipencet. Kita lanjut deh. Selamat umur. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Seiring dengan berjalannya sang waktu, keturunan Nabi Adam semakin berkembang biak dan beranak cucu. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang berbuat kerusakan dan durhaka kepada Allah. Mereka saling bermusuhan dan berperang. Perbuatan keji dan mungkar merajalela. Untuk mengingatkan orang-orang yang sesat dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar, Allah mengutus Nabi Idris sebagai seorang nabi dan rasul untuk mengingatkan dan menyeru mereka agar kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Syith, anak bungsu Nabi Adam. Kepadanya Allah menurunkan 30 sahifah atau lembaran yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, terutama kepada keturunan Qabil yang durhaka terhadap Allah. Dengan diturunkannya sahifah itu, maka resmilah Idris diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Pengetahuan Nabi Idris alaihissalam. Ada tahu istimewanya Nabi Idris apa? Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang mula-mula pandai menulis dengan pena, pandai membaca, mengetahui ilmu falak, ilmu hitung, pandai menjahit, menunggang kuda, dan dialah yang mula-mula berani memerangi orang-orang yang sesat dan durhaka. Nabi Idris alaihissalam banyak mempelajari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syith. Beliau pula lah yang pertama-tama pandai menggunting dan menjahit pakaian. Sebelum itu, semua orang memakai pakaian terbuat dari kulit binatang. Udah, selama 1000 tahun ya. Benar. Nabi Idris alaihissalam punya kekuatan yang luar biasa, sehingga beliau mendapat gelar Asad-ul Usud atau singa segala singa. Dengan keperkasaannya itulah beliau memerangi kaumnya yang durhaka kepada Allah dan mengingkari syariatnya. Dengan segala kelebihan itu, Nabi Idris alaihissalam justru senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memperoleh derajat yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam 56-57. Dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam diberi kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan para malaikat. Beliau mengajukan permintaan untuk dapat melihat alam gaib. Permintaan itu pun dikabulkan. Maka naiklah Nabi Idris alaihissalam ke langit yang keempat. Sebagian ulama mengatakan bahkan sampai ke langit yang keenam. Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik dinyatakan, ketika Nabi Muhammad SAW dan Jibril melalui suatu tempat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sempat bertemu dengan seseorang yang menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang wahai Nabi dan saudaraku yang soleh." Maka bertanyalah Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Idris." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Surat Al-Anbiya 85-86. Di antara nasihat Nabi Idris alaihissalam ialah kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta, supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Janganlah mengiringi orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak. Janganlah mengiringi orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Barang siapa melewati kesederhanaan atau berlebih-lebihan atau berfoya-foya, tidak satupun akan memuaskannya. Kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Hikmah kisah Nabi Idris alaihissalam. Kita harus meniru sifat sabar dan kesolehan Nabi Idris alaihissalam bila ingin mendapat derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam tidak membuat dirinya sombong dan berbesar hati. Hal inilah yang harus ditiru oleh kita. 3. Pengetahuan yang didapat oleh Nabi Idris alaihissalam didapat dari ketekunannya menelaah alam dan mempelajari sahifah Nabi Adam dan Nabi Syit. Sebuah contoh mulia yang dapat ditauladani oleh kita semua, bahwa rajin pangkal pandai. Itu dari habis kisah Nabi Idris. Lanjut lagi nih. Ini aja. Nabi Nuh. Banyak banget. Kisah Nabi yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Namun ke-10 Nabi Adam 100 tahun umurnya. Itu Berarti anaknya tuh 100 tahun selapnya tuh rata-rata. Nabi Nuh alaihissalam ada keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul di negeri Armenia. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dan keadaan masyarakat pada saat itu sudah sangat sesat dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka menamakan sesuai dengan selera mereka sendiri. Ya Allah, kadang-kadang mereka namakan Wat dan Suwa, kadang Yaguts dan kadang Ya'uk dan Nas. Allah telah menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dengan perkataan yang dilontarkan oleh pemuka-pemuka mereka. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali kamu
meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nas. Surat Nuh 23. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. 450 tahun baru diangkat jadi nabi. Meski demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Ya Allah, selama 900 tahun ya. Gerehnya Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut 14. Umat Nabi Nuh banyak yang mengingkar. Jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir. Akhirnya, orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nantang. Capak namanya. Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya, dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti berdakwah," kata mereka, "maka kami akan merajammu beramai-ramai." Merajam. Merajam tahu di? Yang nebaknya pakai batu tuh. Oh, Lanjutkan nih. ya. Keluhan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba Allah yang soleh dan sabar. Ia senantiasa mengajak kaumnya ke jalan yang benar dengan penuh kearifan dan kesabaran. Namun demikian ia adalah hamba yang lemah dan mempunyai rasa keluh kesah. Selama lebih dari 5 abad ia berdakwah, hanya sedikit sekali dari kaumnya yang menjadi pengikutnya. Tentang keluh kesah Nabi Nuh kepada Allah digambarkan secara jelas dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada iman agar engkau mengampuni mereka,
Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan, agar mereka beriman kepadamu. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Dakwah Nabi Nuh selama ratusan tahun tidaklah membawa pengaruh kepada kaumnya, kecuali hanya sedikit. Bahkan kaumnya sudah sangat jemu mendengar dakwahannya dan menganggapnya orang gila. Mereka tak segan-segan mencemooh, memaki, bahkan mengancam dan mengganggu Nabi Nuh. Allah berfirman, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan kami. Maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Surat Al-Qamar 9. Azab bagi orang yang membangkang. Setelah mencurahkan segala daya dan upayanya menyeru kaumnya ke jalan yang benar, Nabi Nuh bertawakal dan berdoa mohon yang terbaik bagi dirinya dan pengikutnya, sesuai dengan firman Allah. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin besertaku. Surat Syu'ara. Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan kebinasaan bagi kaumnya. Artinya, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat selagi lagi sangat kafir. Surat Nuh 26-27. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat. Sedang kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka yang akan selamat. Semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar mengolok-olok dan menginjeknya. Lihat, Nuh semakin gila saja. Kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh dia sudah miring otaknya. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu. Astaga, aku baru tahu nih ada yang kayak ini. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibat perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka minta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapalnya itu. Tidak berapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam.
Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan yang turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari atas langit, rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Allah berfirman yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Banjir besar pun terjadi. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terapung-apung di atasnya. Beliau bersama pengikutnya selamat, sedang yang lainnya binasa karena tenggelam dan ditelan banjir yang sangat dahsyat. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat seorang putranya, yaitu Kanaan, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, si Han, anaknya sorong. Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat. Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana, aku pasti akan selamat. Anakku, pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah. Tapi Kanaan dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang segera mereda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang Kanaan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu, ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih. Bagaimanapun Kanaan adalah putranya sendiri dan mati dalam keadaan kafir. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kanaan diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kanaan itu walaupun putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman. Allah berfirman, artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surat Hud 42-43. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu, banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Selamatlah Nabi Nuh beserta pengikutnya dan binasalah orang-orang kafir. Hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak boleh berkeluh kesah sebelum berusaha sekuat tenaga dan mengupayakan segala daya. Dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, kita harus sabar sembari terus mengharapkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai itu aja. Baik lagi pembacaan Nabi Hud. Nabi Hud yang agak lupa kan? Ada Assalamualaikum akrab Alina Nasida. Aku dikit ngantuk. Taruh sini.